Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Angkatan 4 Latsar CPNS Kabupaten Batanghari tahun 2021. Saya, Lilis Wulandari, dan teman saya Tusi Mutia akan menyampaikan tugas kami sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Wulandari, peserta Latsar CPNS Kabupaten Batanghari Angkatan 4 Kelompok 4 tahun 2021. Saya akan menyampaikan tentang nilai-nilai aneka pada tokoh nasional. Sebelumnya, marilah kita saksikan cuplikan video berikut ini. Kiai Haji Agus Salim lahir di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat, tepat pada tanggal 8 Oktober 1884. Beliau wafat di Jakarta 4 November 1954, tepatnya pada umur yang ke-70 tahun. Haji Agus Salim adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui Kepres nomor 657 tahun 1961. Latar belakang Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim lahir dari pasangan Sultan Salim yang memiliki gelar Sultan Muhammad Salim dan Siti Zainab. Jabatan terakhir ayah beliau adalah Jaksa Kepala di Pengadilan Tinggi Riau. Pendidikan dasar Kiai Haji Agus Salim ditempuh di Europe Large School, sekolah khusus anak-anak Eropa. Kemudian beliau melanjutkan ke Hogari Burger School di Batavia. Beliau berhasil menjadi salah satu lulusan terbaik di HBS se-Hindia Belanda. Setelah lulus, Kiai Haji Agus Salim bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris pada sebuah kongsi pertambangan di Indragiri. Di tahun 1906, Kiai Haji Agus Salim berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja sebagai konsultan Belanda di sana. Pada periode inilah Kiai Haji Agus Salim berguru pada Syekh Ahmad Khatib yang masih merupakan pamannya. Kiai Haji Agus Salim kemudian terjun ke dunia jurnalistik sejak tahun 1915 di Harian Neraca sebagai redaktur 2. Setelah itu diangkat menjadi ketua redaksi. Kemudian beliau menikah dengan Zainatun Nahar dan dikaruniai 8 orang anak. Kegiatannya dalam bidang jurnalistik terus berlangsung hingga akhirnya menjadi pemimpin harian Hindia Baru di Jakarta. Beliau juga mendirikan surat kabar Fajar Asia dan selanjutnya sebagai redaktur harian Mustika di Yogyakarta, serta membuka kantor Advis and Informatif Baru Penerangan Umum yang disingkat dengan IPO. Bersama dengan itu, Kiai Haji Agus Salim terjun dalam dunia politik sebagai pemimpin Sarekat Islam. Kiai Haji Agus Salim juga dikenal dengan beberapa bukunya. Berikut adalah karya tulis dari Kiai Haji Agus Salim. Yang pertama, Riwayat Kedatangan Islam di Indonesia. Yang kedua, Dari Hal Ilmu Quran. Yang ketiga, Muhammad for An-Nada Hijrah. God Latest Boardscape. Jejak Langkah Haji Agus Salim. Di dalamnya berisi kumpulan karya Agus Salim yang dikompilasi koleganya pada Oktober 1954. Karir politik Kiai Haji Agus Salim. Pada tahun 1915, Kiai Haji Agus Salim bergabung dengan Sarekat Islam dan menjadi pemimpin kedua di Sarekat Islam setelah Hos Cokro Aminoto. Peran Kiai Haji Agus Salim pada masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia antara lain menjadi anggota Foxtrot di tahun 1921 sampai 1924, menjadi anggota Panitia 9 BPUPKI yang mempersiapkan Undang-Undang 1945, menjadi Menteri Muda Luar Negeri Kabinet Syahrir II di tahun 1946 dan Kabinet 3 tahun 1947. Sebagai pembuka hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara Arab, terutama Mesir pada tahun 1947. Menjadi Menteri Luar Negeri Kabinet Amir Syarifuddin
pada tahun 1947, menjadi Menteri Luar Negeri Kabinet Hatta di tahun 1948 sampai 1949. Di antara tahun 1946 sampai 1950, beliau laksana bintang cemerlang dalam pergolakan politik Indonesia, sehingga kerap kali digelari dengan orang tua besar atau the Grand Old Man. Beliau pun pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada Kabinet Presidensial tahun 1950. Sampai akhir hayatnya, beliau dipercaya sebagai penasihat Menteri Luar Negeri. Pada tahun 1952, beliau menjabat sebagai Ketua di Dewan Kehormatan PWI, meskipun beliau sebagai penanya yang tajam dan memiliki kritikan yang pedas. Namun, Kiai Haji Agus Salim dikenal sebagai individu yang menghormati batas-batas dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Setelah memundurkan diri dari dunia politik, pada tahun 1953, beliau mengarang buku dengan judul Bagaimana Takdir, Tawakal, dan Tauhid Harus Dipahamkan, yang kemudian diperbaiki menjadi keterangan filsafat tentang Tauhid, Takdir, dan Tawakal. Itulah profil singkat tentang Kiai Haji Agus Salim. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan kita semua tentang pahlawan nasional Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe channel Dari Langit dan dapatkan video-video tokoh berikutnya. Dari video tersebut dapat kita ketahui nilai-nilai aneka pada Haji Agus Salim. Yang pertama ada akuntabilitas. Di poin akuntabilitas, beliau memiliki rasa kepemimpinan dan rasa integritas yang tinggi terhadap tugas-tugasnya. Pada poin nasionalisme, beliau selalu mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan lainnya, seperti kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Pada etika publik, beliau selalu menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Pada poin komitmen mutu, beliau selalu berinovasi dan selalu membuat gebrakan baru. Pada poin anti korupsi, beliau adalah orang yang jujur, bertanggung jawab, sederhana, dan berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tusi Mutia. Ini adalah video saya tentang nilai aneka dalam tokoh nasional saat ini. Salah satu tokoh pahlawan yang saya ambil adalah Raden Matahir bin Pangeran Kusen bin Adi. Berikut adalah profilnya. Raden Matahir bin Pangeran Kusen lahir di Dusun Kamis, Kabupaten Sarangun, Provinsi Jambi, tahun 1871. Beliau dikenal sebagai seorang pemimpin cerdas, pemberani, soleh, religius, dan berbakat seni. Ia berhasil memimpin 9 kali pertempuran melawan Belanda. Di antaranya yaitu ada Perang Kumpe pada tahun 1895 sampai 1898. Kedua, tahun 1900, ia menyerang konvoi 8 jukung Belanda di Sungai Batanghari. Ketiga, tahun 1901, ia menyerang kapal Belanda di Sungai Bengkal dan Poan, Jambi. Lalu ia menyerang kilang minyak Belanda di Bayung Lincir. Kemudian menyerang kapal uap Musi yang mengangkut pasukan Belanda dan logistik militer di Sungai Tembesi. Lalu pada tahun 1902, ia menyerang konvoi 30 jukung Belanda di Sungai Alai. Lalu menyerang markas pasukan Belanda di Lubuk Kepayang. Pada tahun 1903. Lalu tahun 1904 ia menyerang markas persembunyian Belanda di wilayah Ilir Batanghari. Tahun 1906 ini adalah taktik perang yang terkenal dari Raden Matahir, itu gerilya sungai. Ia menyerang kapal Belanda yang lewat di Sungai Kumpe.
Raden Matahir bin Pangeran Kusen bin Adi dianugerahi gelar pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan tahun 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Namanya diabadikan di Rumah Sakit Umum Raden Matahir Jambi untuk mengenang jasa beliau terhadap rakyat Jambi. Adapun nilai aneka yang dapat kita ambil dari Raden Matahir ini adalah yang pertama akuntabilitas, di mana ia mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap menjaga keutuhan wilayah Jambi, yaitu mengusir penjajah dengan melakukan peperangan dan ia mampu memenangkannya. Yang kedua, nasionalisme. Ia sangat cinta akan tanah airnya, terutama di wilayah Jambi. Hal ini tunjukkannya dengan rela berkorban melawan penjajah pada masa itu. Kemudian, nilai etika publik. Hal ini dapat ditunjukkan yaitu ia mampu mempengaruhi orang banyak agar terlibat dalam peperangan melawan penjajah tersebut. Selain itu ada nilai komitmen mutu, di mana ia tetap mempunyai tekad yang kuat untuk mengusir penjajah yang datang ke wilayah Jambi. Selain itu, ada lagi nilai tentang anti korupsi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kerja keras dari Raden Matahir ini untuk mengusir penjajah. Selain itu, ia mempunyai disiplin yang tinggi dan sederhana, bisa dilihat dari tampilannya. Akan tetapi ia mempunyai rasa peduli terhadap orang banyak dan berani serta tanggung jawab. Sekian video dari saya, terima kasih. Ya, itulah tadi tugas kami, nilai-nilai aneka pada tokoh nasional. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat untuk kita semua.